Baiklah, hari ini kita akan mencoba berbagi cerita tentang membangun link and match melalui interaksi sosial antara manusia. Jadi link and match di sini sebetulnya lebih ke keselarasan atau hubungan yang baik, yang serasi gitu ya, antara industri dengan perguruan tinggi atau sebaliknya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas juga apa itu link and match yang dimaksud di sini. Ini sebetulnya berasal dari makalah yang saya tulis untuk bersama-sama diterbitkan dengan para ilmuwan diaspora Indonesia yang lain. Jadi kita beberapa bulan yang lalu menerbitkan satu bunga rampai kontribusi ilmuwan diaspora Indonesia di sini dalam pengembangan sumber daya ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi editornya ada Profesor Diden Rukmana dan Alan Koropitan yang mengumpulkan beberapa tulisan dari beberapa ilmuwan diaspora. Saya sendiri berkontribusi tentang artikel ini berjudul Membangun Link and Match melalui interaksi sosial antara manusia. Jadi awalnya adalah dari ketika saya mendapatkan kesempatan di Eropa, ketika itu mulai tahun 98 untuk sekolah lanjut dari master sampai doktoral waktu itu di TU Delft di Belanda, dan kemudian terutama juga ketika sesudah lulus PhD tahun 2006, saya juga mendapat kesempatan alhamdulillah bekerja di perusahaan di Swedia yang ketika itu memberi saya pengalaman untuk melihat sendiri bagaimana industri dan perguruan tinggi itu bisa berjalan seiringan dengan baik dan efektif di kedua negara yang saya pernah tinggal. Di Belanda saya tinggal sebagai student, master, dan peneliti waktu itu di S3, katakanlah sebagai akademisi, dan kemudian di Swedia saya bekerja sebagai praktisi. Jadi dari dua pengalaman inilah yang saya melihat bahwa konsep link and match, di mana ada keselarasan antara perguruan tinggi atau mungkin output dari perguruan tinggi dengan industri, sebagai input ke industri atau sebagai kerjasama dalam penelitian dan lain sebagainya, yang sering saya dengar bahkan sejak tahun 90-an, ketika saya masih kuliah di ITB di tingkat sarjana muda dan sarjana waktu itu, ketika saya di Belanda dan di Swedia, saya lihat bahwa itu sudah berjalan dalam keseharian. Jadi dari sisi ketenagakerjaan misalkan bahwa perguruan tinggi ketika meluluskan insinyur atau teknisi atau lulusannya itu terlihat memang siap pakai lah katakan oleh kalangan industri. Dan sebaliknya juga kerjasama antara pendidikan tinggi dengan industri yang berbasis teknologi diantaranya ketika melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu teknologi juga terlihat begitu serasi. Jadi saya ingat waktu itu ketika saya mengerjakan penelitian di Delft misalkan, kita hubungan dengan industri sangat erat, jadi banyak peserta atau bukan peserta, pembimbing saya itu berasal dari industri, dan sebaliknya ketika saya jadi praktisi di industri di Swedia, saya juga banyak berhubungan atau membimbing penelitian-penelitian yang ada di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini yang saya lihat menarik bahwa konsep link and match itu sudah puluhan tahun digadang-gadang di Indonesia. Jadi singkat cerita 2016 ya, 2,5 tahun yang lalu saya kembali ke Indonesia, dan ternyata setelah beberapa dekade saya melihat bahwa, dan juga terjun di pendidikan tinggi dan industri di Indonesia, saya melihat bahwa link and match atau konsep link and match yang sebetulnya sudah puluhan tahun beredar lah katakan di Indonesia sejak 2 dekade yang lalu, rasanya mungkin saya salah, tapi rasanya kok belum efektif dan belum berjalan secara alami di Indonesia. Jadi dari sisi penyaluran tenaga kerja ke industri, saya sering mendengar keluhan dari dunia industri, bahkan juga sebagai praktisi sering merasa ada gap antara tenaga kerja yang dihasilkan perguruan tinggi dengan praktisi industri. Jadi saya sendiri mengalami di Indonesia misalnya ketika kita harus mentraining lebih cukup banyak gitu ya untuk
lulusan tersebut agar bisa masuk ke dunia kerja. Apalagi mungkin dalam riset. Ketika hasil penelitian dari perguruan tinggi banyak yang belum bisa menemukan jalannya untuk diaplikasikan di pasar, di masyarakat secara masif melalui kalangan industri. Sebaliknya juga saya merasa di banyak kasus jarang sekali industri mau menginvestasikan sumber daya dana untuk problem solving di masalah-masalahnya itu di perguruan tinggi Indonesia. Jadi kalau industri ada masalah, saya masih jarang melihat, ada mungkin sporadik, tapi juga bukan sesuatu yang konseptual bahwa problem solving dilakukan di perguruan tinggi Indonesia. Seringkali banyak dilempar ke luar negeri bahkan, yang padahal sebetulnya di Indonesia mungkin saya kira sudah bisa dilakukan oleh kami, oleh kita. Padahal di negara Belanda, Swedia, di mana saya tinggal, hal ini sangat lumrah terjadi ketika industri itu menginvestasikan sumber daya dan membangun jejaring untuk melakukan problem solving atau melakukan pengembangan inovasi produknya di teknologi tinggi. Nah, ini saya lihat di 20 tahun terakhir ini paling tidak sebenarnya banyak sekali ilmuwan dan praktisi teknologi Indonesia yang malang melintang, banyak beredar, berkontribusi di negara maju di luar Indonesia. Dan mereka melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baik di perguruan tinggi maupun industri, dan mereka mengalami langsung bagaimana bahwa komunitas industri dan perguruan tinggi itu bukan sesuatu yang berbeda sama sekali, melainkan mereka adalah komunitas yang bisa betul-betul bisa secara natural bekerja sama dengan mengarah kepada konsep link and match ini sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah yang berjalan sehari-hari. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan di awal tahun 2000-an, dan diantaranya ya mengumpulkan para cendekiawan termasuk yang menghasilkan bunga rampai ini. Jadi tahun 2000-an ya, akhir 2000-an, banyak memang kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Indonesia, diaspora Indonesia untuk mengumpulkan para ilmuwan, praktisi teknologi dari luar negeri, luar Indonesia untuk datang ke Indonesia, ke Jakarta, beraktivitas, berbagi pengalamannya. Yang sering dilakukan adalah mulai tahun 2009 dalam bentuk pembentukan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, kemudian ada kegiatan seminar atau simposium cendekiawan kelas dunia, di mana para praktisi, para ilmuwan ini datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, melakukan seminar, kunjungan ke lembaga-lembaga penelitian atau perguruan tinggi terkait di daerah di Indonesia untuk menyampaikan semacam program percepatan dalam mengupgrade mempercepat peningkatan kompetensi terutama perguruan tinggi Indonesia dalam penulisan makalah dan lain sebagainya, dibantu perguruan tinggi di luar, tapi juga dalam idenya dalam pengembangan link and match, karena juga banyak peneliti Indonesia di luar negeri ini sebetulnya mempunyai pengalaman yang mumpuni yang banyak tentang kerjasama dengan industri. Praktis sudah hampir 10 tahunan kegiatan seperti ini yang dilakukan setiap tahun, jadi praktis sudah 10 kali kegiatan seperti ini. Saya sendiri praktis beberapa kali mengikuti kegiatan semacam ini ketika saya tinggal di Swedia. Paling tidak 5 kali saya mengikuti. Hanya saya merasa sebagai pribadi bahwa proses transfer pengalaman, transfer ilmu, dan praktek dari pengembangan inovasi teknologi yang kita ilmuwan Indonesia Internasional ini lakukan di negara luar, itu belum tertransfer dengan baik ke Indonesia. Jadi, banyak ide-ide disampaikan dalam kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan tersebut, tetapi mudah-mudahan saya salah, tapi yang saya lihat atau saya rasakan, ide ini masih terhenti dalam bentuk gagasan. Artinya belum terlalu terlihat implementasinya, apalagi ketika kita ingin melihat ini menjadi suatu budaya atau sesuatu yang natural, ketika apa yang kita lihat atau kita alami atau kita jalankan di luar negeri itu bisa dijalankan di Indonesia.
Nah, padahal saya lihat semangat-semangat untuk mengimplementasikan ide itu baik dari Indonesia atau dari peneliti internasional, termasuk atau mungkin terutama yang di daerah-daerah itu sebenarnya sangat tinggi, sangat bersemangat. Memang betul bahwa kondisi di negara-negara maju itu tidak sama dengan kondisi Indonesia, nggak ada keraguan di situ, kita sepakat. Dan saya percaya bahwa banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif terjadinya pertukaran pengalaman dari ilmuwan Indonesia, praktisi teknologi Indonesia di luar negeri dengan yang di Indonesia. Sehingga yang saya lihat niat dan usaha untuk mensolidkan konsep link and match antara perguruan tinggi dan praktisi industri Indonesia ini masih belum berjalan dengan sepenuhnya meskipun dibantu oleh para diaspora Indonesia yang di luar negeri. Nah, ini masalah yang saya lihat beberapa tahun terakhir, terutama ketika saya alhamdulillah mendapat kesempatan pulang ke Indonesia di 2 tahun setengah yang lalu gitu ya. Nah ini, dan saya beruntung saya mengalami sendiri juga di Indonesia tetap mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi dan tetap menjalankan juga praktek industri, dan saya mencoba membandingkan sebetulnya apa sih yang berbeda dalam penerapan link and match antara perguruan tinggi industri yang saya pernah tinggal, terutama di Swedia dan juga di Belanda dengan di Indonesia. Nah, satu hal yang sebetulnya menarik yang saya lihat bahwa di luar negeri, terutama Swedia, tapi juga di Belanda, ketika kita bicara link and match antara perguruan tinggi dan industri, sesungguhnya kita bicara adalah perpindahan orang. Jadi interaksi aktif antara manusianya yang memang pindah antara industri dan perguruan tinggi. Jadi saya mengamati misalkan adalah hal yang biasa di negara-negara tersebut, orang berpindah dari industri ke perguruan tinggi dan sebaliknya, dan kadang-kadang pindah lagi. Jadi nggak sedikit orang yang udah lama dia di dunia industri, udah puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, kemudian dia melanjutkan pendidikan tinggi lagi, kemudian mengajar dan meneliti di perguruan tinggi. Sebaliknya juga banyak orang yang di akademisi sudah lama, belasan tahun, tahunan hingga belasan tahun, kemudian di satu sisi dia memutuskan, saya mau masuk ke industri dan terus berkarir di sana. Jadi kalau di istilah pertanian itu ada semacam cross breeding. Tidak ada persilangan gitu ya antara dua dunia yang berbeda ini. Memang tidak berarti bahwa semua orang dari industri itu pindah ke perguruan tinggi atau orang perguruan tinggi pindah ke industri, tapi saya amati bahwa jumlah yang cukup itu berpindah. Dan perpindahannya membuat terjadi saling update antara industri dengan akademisi tentang wilayahnya, tentang perkembangan yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Sehingga proses saling mengupdate ini terjadi secara efektif. Memang teori kita bisa bilang bahwa proses update ini bisa dilakukan dengan cara non-interaksi manusia langsung. Katakan misalkan melalui tulisan-tulisan di makalah ilmiah, di jurnal, di media, atau melakukan seminar-seminar, dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya lihat bahwa pada kenyataannya yang saya rasakan juga, bahwa manusia ini memang manusia sosial, ya, makhluk sosial. Jadi yang paling efektif untuk mengupdate transfer teknologi ini memang dari interaksi antara manusianya. Karena ini seringkali bukan hanya masalah tukar-menukar informasi. Industri bisa tahu lah data-data apa yang ada di perguruan tinggi. Sebaliknya, perguruan tinggi bisa tahu misalkan apa yang ada di industri dengan membaca brosur-brosur industri misalkan, atau membaca manual produk industri, atau sebaliknya industri membaca hasil report di perguruan tinggi. Tapi ini bukan hanya masalah tukar-menukar informasi, ini adalah masalah tukar-menukar kepercayaan. Masalah membangun kepercayaan yang tidak bisa dibangun hanya dengan tulisan. Contoh paling gampang mungkin realnya begini. Ketika industri membaca satu laporan tebal 100 halaman dari perguruan tinggi, kita mungkin mendapat informasi, tapi apakah ada kepercayaan bahwa apa yang ditulis itu misalnya menjawab permasalahan di industri? Sebaliknya kalau kita bicara dengan penulisnya, misalkan kita bisa mendapatkan gambaran dengan cepat bahwa oh ya, dia melakukan tulisan ini karena asalnya latar belakangnya ini. Dia melihatnya di industri. Jadi
ada kepercayaan bahwa memang masalah yang diteliti di perguruan tinggi misalnya adalah hasil yang mereka amati dari industri. Ada faktor kepercayaan, kemudian juga ada faktor emosi. Dan ini hanya bisa dari interaksi langsung antara manusia yang didukung oleh rekam jejak. Jadi orang yang kita tahu bahwa sudah lama di industri di bidang tertentu, ketika mereka perguruan tinggi, kita tahu bahwa mereka memang punya pengalaman berhadapan langsung dengan masalah di lapangan. Dan ketika mereka melakukan penelitian, akan melakukan penelitian yang memang menjawab masalah di lapangan, bukan masalah buku yang textbook yang mungkin bahkan bukan di Indonesia. Nah, ini yang tidak bisa, saya kira tidak bisa dilakukan melalui buku-buku. Jadi itu contoh prinsip, salah satunya. Yang lain juga yang paling gampang, contohnya misalnya gini, ketika ada seorang akademisi perguruan tinggi yang sudah beberapa tahun di perguruan tinggi mengajar, katakanlah mengajar dan meneliti 5 tahun begitu, kemudian dia pindah ke industri, dan yang paling mudah, dia mengetahui seperti apa pendidikan katakanlah di 5 tahun terakhir di perguruan tinggi, dan dia juga mengenal para dosen yang lain, dia mengenal mahasiswa-mahasiswa yang sedang tugas akhir dan lain sebagainya, sehingga yang paling mudah tentu saja industri yang menjadi tempat si akademisi ini berpindah akan lebih mudah untuk merekrut lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Jadi kenapa? Karena ada ambasador, ada duta, yaitu dosen yang dari perguruan tinggi tadi yang kemudian pindah ke industri, yang mengetahui seperti apa kompetensi yang dibangun di perguruan tinggi tersebut dan seperti apa lulusannya. Dan ketika dia sudah di industri, dia juga tahu seperti apa lulusan ini kemudian bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi ini salah satu link and match yang pertama, saya kira bahwa terjadi hubungan, terjadi proses di mana industri mempengaruhi sehingga output dari pendidikan tinggi itu bisa cocok dengan industri. Dan si duta yang pindah inilah yang sebetulnya mempengaruhi itu dengan cara dia langsung melakukan fitting, melakukan pengepasan yang langsung mempaskan di mana lulusan-lulusan yang dia tahu seperti apa itu masuk ke industri yang dia juga kemudian tahu seperti apa kebutuhannya. Dan itu dari sisi perguruan tinggi yang bisa mengirim mahasiswa-mahasiswanya untuk bekerja. Dan sebaliknya juga buat industri, dia bisa memberi masukan melalui si duta tadi bahwa, oh sebetulnya di industri perkembangan sekarang ke arah begini, mungkin kurikulum bisa dikembangkan ke arah yang lebih mendekati kebutuhan industri. Dan ketika si duta tadi melihat sendiri seperti apa kebutuhan industri dan dia mengalami juga sendiri seperti apa kurikulum di perguruan tinggi, maka proses transfer ilmu itu akan lebih mudah. Dan tentu saja ketika orang yang mempunyai pengalaman akademisi tadi menyampaikan permasalahan ini ke rekan-rekannya yang di akademisi, pertama bahasanya sama, yang kedua adalah masalahnya bisa dikemas sedemikian sehingga memang lebih masuk ke dalam kurikulum di perguruan tinggi. Jadi kacamata yang digunakan untuk melihat permasalahan menjadi komplit dari sisi industri maupun dari sisi perguruan tinggi dengan melihat segala potensi dan terutama manusia-manusianya yang dilihat dengan kacamata orang yang pernah mengalami dua dunia itu. Dalam konteks dengan kegiatan di interaksi antara peneliti Indonesia di luar dengan Indonesia misalkan, maka sekali lagi juga di sini terkait knowledge transfer itu yang efektif adalah dengan interaksi manusia, dengan perpindahan aktif antara manusianya, termasuk untuk kasus Indonesia atau apalagi untuk kasus Indonesia yang bagaimanapun juga secara umum mungkin bahasa atau kemampuan berbahasa Inggris terutama tidak semuanya tinggi. Jadi
Kalau kita lihat ke konteks para ilmuwan ini, knowledge transfer hanya dengan tulisan-tulisan atau kegiatan sporadik setahun sekali, hanya beberapa hari sekali kegiatan itu seringkali tidak efektif. Karena apa? Karena gap yang terjadi itu memang besar. Meskipun potensi juga sangat besar. Jadi dari pengalaman saya yang diperlukan bukan dalam bentuk knowledge transfer, bukan hanyalah dalam bentuk tulisan-tulisan atau kegiatan sporadik, tapi memang yang diperlukan adalah pendampingan langsung di mana manusia-manusianya terlibat, di mana ilmuwan Indonesia yang sudah lama terekspos di negara-negara maju, itu membimbing koleganya di Indonesia dalam interaksi yang memang cukup signifikan, yang bukan sporadik. Hal kedua yang saya amati di Indonesia adalah interaksi antara industri dan akademisi ini yang juga sulit dilakukan kalau kegiatan-kegiatannya berbentuk sporadik atau hit and run, hanya sebentar saja beberapa hari. Karena menularkan pengalaman bagaimana penelitian berkembang dengan kerjasama antara industri dan perguruan tinggi itu tidak cukup dengan diceritakan, apalagi dengan dituliskan. Memang harus dicoba. Makanya kita kalau di orang-orang engineering atau pendidikan, peneliti, sains, itu ada namanya eksperimen. Kenapa ya? Karena harus dicoba. Tidak cukup hanya dengan dibaca atau dipikirkan. Nah, di sini yang saya lihat bahwa kalau kita mau link and match, terutama memanfaatkan pengalaman para ilmuwan praktisi Indonesia internasional dengan rekan-rekannya di Indonesia, maka ini harus dilakukan dengan seiringan, dengan bergandengan tangan, dengan program yang lebih memanusiakan interaksinya. Toh kita pun mengalami pengalaman sehingga paham link and match di industri-industri di luar negeri itu setelah tinggal bertahun-tahun di sana. Setelah kita mengalami sendiri bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang akademisi, orang-orang praktisi teknologi di industri dan di perguruan tinggi di luar negeri, itu juga bukan dari kegiatan sekali dua kali, kegiatan yang bertahun-tahun. Sehingga sebenarnya kita juga paham bahwa mentransfer pengetahuan-pengalaman seperti itu tidak cukup dilakukan dengan kegiatan setahun sekali dan beberapa hari saja, dengan kunjungan singkat 1-2 jam. Nah, tidak berarti bahwa kegiatan mengumpulkan ilmuwan Indonesia internasional itu harus ditinggalkan, karena itu sebetulnya gerbangnya untuk memperkenalkan ilmuwan Indonesia internasional dengan rekan-rekan di Indonesia. Tapi yang saya lihat, yang saya alami dan sudah saya laksanakan, ya lumayan lah ya. Yang perlu dilakukan sebetulnya adalah mendukung bagaimana memfasilitasi justru orang-orang Indonesia yang sudah lama di luar negeri yang baru saja kembali ke Indonesia. Jadi dengan segala hormat untuk rekan-rekan yang di Indonesia, dengan rekan-rekan yang di luar negeri, kunjungan singkat itu penting untuk membuka gerbang, tapi kalau kita mau optimal, sebenarnya kita harus mengoptimalkan mereka yang baru pulang dan sudah lama di luar negeri. Karena mereka ini sesungguhnya masih, katakanlah masih hangat pengalaman di luarnya, dan mereka mempunyai kesempatan untuk terjun langsung, membawa langsung ide-ide itu tidak hanya dalam pertukaran tulisan atau seminar, tapi dalam bentuk kegiatan bersama, dalam bentuk kegiatan di Indonesia. Ini jadi semacam katalis mungkin kalau di kimia. Jadi ini juga bisa diibaratkan ya seperti orang yang pindah di luar tadi dari akademisi ke industri atau sebaliknya. Di sini adalah orang yang sudah malang melintang, sudah berpengalaman di katakanlah industri luar negeri atau perguruan tinggi luar negeri. Ketika mereka pulang itu tidak hanya membawa dirinya, tapi mereka membawa jaringan, membawa ide, pengalaman yang siap dibawa, dan langsung mereka melihat bagaimana kondisi terkini di Indonesia saat ini. Jadi di sisi praktis misalnya mereka yang baru pulang ke Indonesia itu bisa meluangkan sebagian waktunya untuk mengajar atau membangun kultur pendidikan Indonesia sambil tetap melakukan pekerjaan di bidangnya masing-masing di industri. Nah mungkin kalau saya sedikit lebih personal, ketika saya berkiprah di dunia akademis di Belanda, praktis ketika itu saya bersyukur memiliki hubungan yang sudah erat dengan industri ketika penelitian saya diarahkan untuk memecahkan persoalan industri di Belanda. Prakteknya gimana? Prakteknya beberapa pembimbing saya memang orang-orang dari industri. Dan ketika melakukan bimbingan juga saya banyak bertemu dengan orang-orang industri. Bahkan hanya bertemu.
seringkali kita nggak perlu dapat buku atau materi yang banyak, hanya bertemu saja 1 jam ngopi atau makan siang bareng, kita tahu di mana ide kita ini dalam tanda kutip salahnya atau tidak terlalu relevan dengan industrinya. Nah, mungkin pengalaman ini cukup berkesan di saya karena memang saya pribadi juga orang yang sudah lama senang mengajar atau berkiprah di akademisi. Dan ketika saya bekerja di perusahaan industri di Swedia, ABB dan Sofina waktu itu, pengalaman saya meneliti di Belanda dengan hubungan baik dengan industri membuat ada kepercayaan di saya bahwa sebetulnya bisa kita melakukan kerjasama yang real dengan perguruan tinggi. Jadi saya waktu itu banyak melakukan beberapa permasalahan-permasalahan industri yang saya katakanlah berikan, subkontrakan ke perguruan tinggi. Termasuk saya banyak menerima mahasiswa magang untuk melakukan penelitiannya di industri, termasuk dari Indonesia. Jadi selama 10 tahun di Swedia mungkin saya membimbing sekitar 30 lebih mahasiswa S2, S3, dan mungkin seingat saya ada 7 itu dari Indonesia. Nah, di sini kenapa saya berani mengundang mahasiswa dan dosennya untuk membantu kami melakukan penelitian? Karena saya mengalami waktu di industri, saya pun membantu mereka melakukan penelitian. Jadi, pengalaman itu saya bawa pindah, dan itu membuat kepercayaan yang tinggi bahwa itu bisa dilakukan. Nah, tentu saja ketika 2016 saya memutuskan kembali ke Indonesia dan sebetulnya tetap menjalankan bisnis berbasis teknologi, saya meluangkan waktu untuk mengajar, utamanya membangun pendidikan, kultur pendidikan dan penelitian berbasis industri. Jadi saya alhamdulillah punya kesempatan mengajar di antaranya di Universitas Telkom Bandung dan Universitas Peradaban Bumiayu di Jawa Tengah. Di sini saya menggabungkan pengalaman yang saya bawa dari industri dengan pengalaman yang saya rasakan lah belasan tahun di industri dan di perguruan tinggi di Eropa untuk bagaimana bisa dibawa ke Indonesia. Yang terutama adalah saya ingin kembangkan bagaimana penelitian itu bisa disinergikan dengan membuat peta jalan penelitian bersama-sama antara industri dan perguruan tinggi. Ya memang di sini saya mesti bilang bahwa kegiatan saya di Telkom Peradaban misalkan sangat selaras dengan industri karena ya orangnya saya juga. Jadi saya membuat roadmap industri saya membuat roadmap penelitian saya di perguruan tinggi, yang kemudian saya sinergikan. Dan itu berjalan, mungkin nanti di beberapa video yang lain di channel ini, ada cerita bagaimana saya mengembangkan Capstone Project di Telkom, yang sebetulnya ya dari pengalaman saya di industri, yang saya kemas, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian juga di peradaban, bagaimana kita mencoba agar mahasiswanya juga banyak berhubungan dengan industri semasa kuliah, itu juga dari pengalaman saya di sana. Dan yang menarik adalah bahwa tidak gampang mencoba menjalankan konsep link and match versi saya ini di Indonesia, tapi ternyata hipotesis saya terbukti ya bahwa ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kerja di kampus, dengan para mahasiswa itu lebih rutin, lebih intensif, maka ide-ide yang kita sampaikan itu menjadi lebih mudah dicerna dan lebih mudah diimplementasikan. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat di video channel saya itu ada tentang Capstone dan bagaimana membisniskan penelitian, mengkomersialisasikan hasil penelitian untuk industri, dan juga kuliah-kuliah saya di manajemen teknologi itu sebetulnya hasil dari link and match ini. Dan pengalaman saya memang begitu, pertama ketemu selalu namanya ide baru, susah lah untuk langsung dicerna. Jadi biasanya pertama ketemu itu ide penjajakan, baru kemudian ada pematangan konsep, kemudian kita ada memberi contoh langsung, saya kasih contoh bagaimana contoh roadmap penelitian yang pernah saya buat, bagaimana hasilnya. Jadi ini tidak mungkin dilakukan dalam pertemuan 2 jam 1 hari. Setahun sekali lagi. Tapi setelah saya menjalankan ini, saya kira terus terang mungkin saya melihat hasil ini mulai berjalan itu setelah 2 tahun. Jadi memang cukup lama. Dan setelah mengajar di 4 semester, baru mahasiswa
berikutnya memahami apa sih sebetulnya yang ingin saya bawa lah gitu ya. Nah, jadi dalam kaitannya dengan kontribusi ilmuwan diaspora, saya melihat bahwa cara efektif untuk membangun link and match ini adalah membangun satu komunitas perantara ilmuwan Indonesia dengan internasional, praktisi teknologi Indonesia internasional dengan yang di Indonesia, yang komunitas ini memang terdiri dari mereka yang di luar negeri tentu saja, dan mereka yang di Indonesia. Tapi katalisnya adalah orang-orang yang memang bisa, karena keadaannya, bisa lebih lama menggawangi atau menjembatani proyek ini. Menjembatani kegiatan ini, dan yang paling real adalah mereka yang baru pulang ke Indonesia. Nah, ini mungkin mereka ini yang bisa mengawal interaksi yang lebih rutin, jaringannya pun masih luas di luar, masih hangat, dan ini mungkin yang saya kira bisa diterapkan di Indonesia. Saya sendiri terbuka kalau teman-teman ada yang ingin berdiskusi bagaimana sih sesungguhnya lead bank itu bisa diterapkan di industri, bagaimana penelitian bisa dilakukan di perguruan tinggi kemudian ditransfer ke industri. Memang ini tidak mudah, dan saya juga pahamnya bukan setahun 2 tahun, setelah cukup lama baru paham, dan setelah ke Indonesia juga tidak langsung mengerti, mungkin setelah 2 tahunan baru paham kira-kira tantangannya di mana. Tidak mudah, tapi bisa. Dan semakin banyak proporsi orang-orang yang berpindah-pindah antara industri perguruan dan perguruan tinggi ini, saya kira itu akan mempermudah proses transfer teknologi. Memang ada masalah regulasi, birokrasi, dan lain sebagainya, tapi itu bukan yang tidak bisa diatasi, saya kira. Jadi mungkin ini dulu kurang lebih penjelasan tentang ide yang saya tuangkan di makalah ini, bahwa link and match industri perguruan tinggi kuncinya di manusia. Harus ada manusia yang pindah, harus ada manusia yang berinteraksi, karena ini bukan cuma masalah transfer teknologi, tapi ini adalah membangun trust. Terima kasih untuk perhatiannya.